Iya, hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kita sudah sampai di Kejadian pasal 28, sekarang ayat yang ke-10. Kemarin kita sudah membaca Yakub akhirnya pergi ya ke Mesopotamia ya. Lalu kemudian ya Ishak memanggil Yakub. Dia berkata jangan menikah dengan perempuan dari Kanaan. Dia harus pergi ke rumah Laban. Dan akhirnya Yakub ya meninggalkan Ishak dan Ribka ibunya untuk menuju ke negeri ya ke satu ya tanah dari mana Ribka ibunya itu berasal. Sekarang kita lanjut ayat yang ke-10, di sana dikatakan mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ayat 11, ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ayat 14. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku akan menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Ayat 18, keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz ya. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, ia memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara, kita melihat di sini Yakub itu melakukan segala sesuatu dengan penuh semangat ya. Dan akhirnya dia pergi untuk memulai hidup yang baru seorang diri. Meninggalkan ayah dan ibunya, meninggalkan rumahnya, kenyamanannya, dan harus mencari penghidupannya sendiri. Ya, tetapi jangan pernah takut saudara. Ketika kita mau memulai pencarian akan hidup kita bersama dengan Tuhan, pastikan Tuhan bersama dengan kita, tidak perlu takut dalam segala hal apapun. Tuhanlah yang akan memberikan kita kekuatan. Pada pasal yang ke-10 dikatakan di sana ya, Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Janji dalam perjanjian Allah yang diberikan kepada Abraham dan Ishak juga diberikan kepada Yakub keturunannya. Tetapi belumlah cukup hanya dengan menjadi cucu Abraham. Yakub harus membangun sendiri hubungannya dengan Allah. Allah tidak memiliki cucu-cucu, setiap orang harus memiliki hubungan pribadi dengannya. Tidak cukup hanya mendengar kisah-kisah ajaib tentang orang-orang Kristen di Alkitab, tapi saudara harus memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan secara pribadi.
Tuhan memang sudah berjanji akan menyertai Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi setiap peristiwa, setiap perjalanan hidup, kita sendirilah yang harus mulai membangun hidup kita sendiri dengan Tuhan. Ya, Yakub akhirnya meninggalkan segala kenyamanannya seperti yang dilakukan juga oleh Abraham kakeknya dan seperti yang dilakukan oleh Ishak ayahnya. Ya, mereka memulai perjalanan bersama dengan Tuhan. Ya, dia memulai kisah kehidupannya bersama dengan Tuhan di mana mereka masing-masing membangun hubungan itu dengan Tuhan. Ketika dia sedang tertidur di satu tempat, lalu Tuhan memberikan kepada dia mimpi, dia melihat di sana malaikat Tuhan turun naik dari sebuah tangga. Kalau saudara pernah ke Israel, saudara akan mengunjungi tempat ini di Betel ya. Di sana ada batu yang diletakkan sebagai peringatan bahwa Yakub mengatakan tempat ini dinamakan Betel karena di sini ada kehadiran Tuhan. Ingat saudara ya, setiap kita akan mengalami perjalanan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi tidak bisa gandeng-gandengan iman Abraham. Ya, iman Abraham punya pengalamannya sendiri. Imannya Ishak punya pengalamannya sendiri. Demikian juga iman Yakub harus memiliki pengalamannya sendiri bersama dengan Tuhan ya. Lalu di sana dikatakan ya, Yakub mulai berjalan dan mulai ketika dia meninggalkan rumah ayah ibunya. Di awal perjalanannya Tuhan menampakkan diri berbicara kepadanya. Ya, ketika dia meninggalkan segala kenyamanannya barulah dia mengalami Tuhan secara pribadi. Semua kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Jangan hanya ikut iman orang tua, hanya ikut iman kakek nenek, tapi kita harus memiliki pengalaman iman sendiri bersama dengan Tuhan agar kita juga mengalami Tuhan, agar kita juga mengalami berkat-berkat Tuhan secara pribadi. Ya, lalu di sana tadi dikatakan ayat 19, keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala, lalu mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Betel itu terletak sekitar 10 mil di sebelah utara Yerusalem dan 60 mil sebelah utara Beersheba, saudara. Di mana Yakub meninggalkan keluarganya, ya. Ini adalah tempat di mana Abraham memberikan persembahan kurban pertamanya kepada Allah ketika dia masuk ke tanah perjanjian. Jadi perhatikan, selalu ada ya kisah yang bersambungan dari kisah Abraham dulu. Tempat itu menjadi tempat pertama kali Abraham mempersembahkan korban ketika dia masuk ke tanah perjanjian, saudara. Ketika Abraham meninggalkan orang tuanya, itu juga yang Abraham lakukan ya. Dan tanpa disadari dari Abraham sampai ke Ishak, akhirnya Yakub pun mengalami Tuhan di tempat yang sama. Pada awalnya Betel ini menjadi pusat penyembahan yang penting ya. Belakangan kota ini menjadi pusat penyembahan berhala. Bahkan Nabi Hosea mengutuk praktik-praktik kejahatannya, saudara. Ya, kita melihat di sini bahwa ya pengalaman pribadi yang kita alami bersama dengan Tuhan itu juga ya akan turun kepada anak cucu kita ketika juga mereka ya kita wariskan iman sehingga mereka juga mencari Tuhan, dan Tuhan itu ya dan adil, Dia yang sudah berjanji memberkati keturunan orang benar Abraham, Ishak sampai ke Yakub, Dia juga yang akan menepati segala janji-janjinya itu, saudara. Dan akhirnya di sana dikatakan akhirnya ya bernasarlah Yakub, jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, ya Dia memberikan roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka batu yang kudirikan ini sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Itu nasar Yakub kepada Tuhan.
Dari semua yang Tuhan berikan, dia akan persembahkan persepuluhan bagi Tuhan. Apakah Yakub mencoba tawar-menawar dengan Allah? Barangkali saja, ya. Karena di dalam ketidakmengertiannya, di dalam ketidaktahuannya tentang bagaimana menyembah dan melayani Allah, ya, ia membayangkan dirinya sebagai seorang hamba yang akan melakukan suatu perjalanan, bahkan suatu pelayanan yang dia nggak tahu mau hidup bagaimana, saudara. Makanya dia berkata, dia bernasar, Tuhan kalau Engkau mencukupi hidupku, memberikan aku roti, kalau Engkau menyertai seluruh perjalanan hidupku, dan Engkau mencukupkan yang aku butuhkan, maka aku akan mempersembahkan dari segala yang aku peroleh dari Tuhan, itu 1/10 akan aku kembalikan kepadamu. Ya, bisa jadi orang bernasar itu karena membutuhkan peneguhan. Mungkin Yakub dalam kebingungannya menjalani hidup ini tanpa orang tua, dia sendirian, dan dia tahu bahwa hanya bergantung kepada Allah saja hidupnya akan aman. Saya juga pernah mengalami itu ketika saya meninggalkan keluarga saya, seorang diri sebatang kara menjalani hidup hanya dengan beriman kepada Tuhan. Tapi orang yang sungguh-sungguh percaya dan beriman tidak akan pernah dikecewakan. Akhirnya Yakub bukan hanya tawar-menawar dan meminta peneguhan, tapi dia juga menyerahkan seluruh masa depannya kepada Allah. Karena Engkau sudah memberkati aku, maka aku akan mengikuti Engkau. Dan Allah berjanji akan memberkati Yakub, tetapi Allah juga memberikan beberapa pengalaman sebagai pelajaran bagi Yakub, saudara. Dan kita akan melihat bagaimana Yakub ketika berada di rumah Laban, apakah dia akan memperoleh istri dari apa yang didoakan oleh ayah ibunya, menjodohkan dia. Nanti kita akan lihat, saudara. Jadi setelah Yakub menipu Esau, dia lari ke Haran karena Esau akan membunuh dia. Itu adalah tempat Laban pamannya yang jauhnya itu lebih dari 400 mil. Dan di sanalah akhirnya Yakub membangun sebuah keluarga. Baik, kita akan lanjutkan besok, saudara, pembacaan kita. Tapi biarlah kita malam ini mengambil pelajaran bahwa semua orang akan mengalami Tuhan secara pribadi-pribadi. Karena itu teruslah andalkan Tuhan dan taruh imanmu hanya kepada Tuhan. Jangan taruh imanmu kepada orang tua, kepada keluarga, kepada pendeta, kepada siapapun. Tapi taruhlah imanmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan, Engkau yang sudah menyertai kami, memberkati kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk menjalani setiap hal-hal di dalam hidup kami. Berkati keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak menjadi orang-orang yang takut Tuhan. Keluarga besar kami juga boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sertai setiap mereka yang sakit, biarlah kesembuhan boleh terjadi. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Agar Engkau boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan hidup-Mu memuliakan Tuhan. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.